Halo, welcome to kelas online. Di video kali ini, kita akan mereview tema 4, yaitu globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran 1 dengan mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Topik kita yang pertama adalah kerjasama sosial budaya Indonesia di wilayah ASEAN. Sebelum itu, mari kita bahas tentang globalisasi. Pernahkah kamu mendengar kata globalisasi? Globalisasi dapat kamu maknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan-akan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Globalisasi memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara menjadi lebih mudah. Nah, globalisasi ini terjadi tidak lain dikarenakan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Jadi, dengan adanya globalisasi ini, maka negara kita dengan negara lain itu semakin dimudahkan untuk saling bekerja sama. Oke, mari kita perhatikan benda-benda di sekitar kita. Dari mana saja benda atau produk tersebut berasal? Yang pastinya tidak semuanya berasal dari Indonesia, juga ada di daerah yang berasal dari daerah lain. Contohnya produk-produk ini. Ada batik, ada karpet permadani, ada mobil, ada jam tangan, ada susu, ada boneka. Dari daerah mana saja datangnya produk-produk ini? Tahukah anak-anak, produk-produk ini ada yang berasal dari Indonesia, yaitu batik. Kemudian susu dari Selandia Baru, mobil dari Jepang, boneka dari Tiongkok, karpet permadani dari Turki, kemudian jam tangan dari Swiss. Pastilah anak-anak sering melihat benda-benda ini ya. Sekarang anak-anak tahu dari mana saja asal produk-produk tersebut ya. Meskipun tidak semua produk berasal dari daerah tersebut. Bapak cuma ingin memberitahukan bahwa inilah kelebihan dari zaman globalisasi. Kita dapat bekerja sama dengan negara lain untuk mendatangkan produk dari negaranya ke negara kita. Dan sebaliknya, kita juga bisa mengirim produk kita ke negara mereka. Jadi globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain itu dapat kita temui, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Seperti makanan pizza misalkan ya, itu berasal dari negara Italia. Aslinya ya, sekarang pizza sudah bisa kita buat sendiri. Namun aslinya itu dari Italia. Jam tangan atau boneka dari negara lain, produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Karena batik kita ekspor, kita jual ke luar negeri karena mereka tertarik dan mereka pun menjualnya di sana. Kemudian semua itu dapat terjadi karena jalinan kerjasama antar negara yang baik di era globalisasi saat ini. Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke ASEAN ya. Kita bahas ASEAN karena kita akan membahas kerjasama sosial budaya Indonesia di negara-negara ASEAN ya. Pertama, ASEAN itu adalah sebuah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Jadi A ini Association of Southeast, S ini Southeast ya. Kemudian A ini Asian, kemudian N ini Nation. Ya, artinya ASEAN ini adalah himpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Asia Tenggara atau ASEAN ini terdiri dari 10 negara yang tergabung di organisasi ASEAN. Di antaranya itu adalah Indonesia, negara kita, kemudian ada Singapura, kemudian ada Malaysia, kemudian ada Brunei Darussalam,
ada Filipina, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Thailand, ada Myanmar, ada Laos. Nah, itulah 10 negara yang ada di organisasi ASEAN. Ya, di kawasan Asia Tenggara, kawasan regional Asia Tenggara. Ya, inilah yang namanya kerjasama regional. Ya, jadi kerjasama antara beberapa negara di satu kawasan. Oke, jadi itu ya namanya ASEAN. Kemudian kita bahas lebih lanjut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, berikut ada foto yang menggambarkan situasi berubah drastis pada puncak acara penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Udjo. Bisa kalian lihat di sini ada tidak semuanya orang Indonesia ya, ada orang dari Eropa, ada orang Barat atau kita sebut dengan bule ya. Apakah cerita di balik foto ini? Mari kita baca ya. Menlu atau Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Ya, kita tahu angklung itu berasal dari Indonesia ya. Oke, apa hubungannya dengan kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya? Nah, mari kita baca. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tempatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, yaitu China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Udjo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagi tangan nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Udjo. Tampak semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Udjo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia berkat angklung. Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, jadi seperti itulah bagaimana kita bekerja sama dalam bidang sosial budaya. Kita memperkenalkan budaya kita, orang lain menyukainya, orang lain pun mulai memperkenalkan di negaranya. Jadi seperti itu kita mengadakan pertemuan-pertemuan untuk pengenalan secara tidak langsung memperkenalkan budaya kita. Jadi Indonesia berperan aktif dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya pada tingkat regional ASEAN maupun tingkat dunia. Berikut adalah peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau tadi pertemuannya dunia, nah sekarang di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia aktif dalam program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar sebagai salah satu bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Pelajar dalam kegiatan tersebut dapat meningkatkan penguasaan bahasa asing dan memperdalam ilmu yang dipelajari. Pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas di luar negeri dapat mengikuti program pertukaran pelajar. Negara yang dapat dipilih untuk melanjutkan pendidikan di kawasan ASEAN antara lain
Singapura, dan Malaysia. Selain mengirim pelajar, Indonesia juga menerima pelajar-pelajar dari luar negeri, terutama dari kawasan ASEAN yang ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia. Ini ada foto mencirikan pertukaran pelajar di ASEAN. Ada 10 negara di ASEAN yang bisa Indonesia adakan pertukaran pelajar. Itu tadi negara Singapura dan Malaysia. Kemudian peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga. Indonesia juga aktif dalam berbagai kegiatan atau ajang olahraga di kawasan ASEAN, yaitu SEA Games. Indonesia dalam kompetisi olahraga menghasilkan atlet-atlet yang banyak meraih prestasi. Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk ajang SEA Games. Contohnya, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang diselenggarakan di Palembang. Kemudian Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman budaya, maka Indonesia aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di kawasan ASEAN. Kemudian yang terakhir, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia dalam bidang kemanusiaan mengirimkan bantuan kepada negara-negara di kawasan ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Bantuan yang dikirim berupa bahan makanan, obat-obatan, pakaian, dan tenaga medis. Selain mengirimkan bantuan, Indonesia juga menerima bantuan kemanusiaan dari negara lain, seperti bantuan dari berbagai negara untuk membantu korban tsunami di Aceh. Nah, seperti itulah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya di kawasan negara ASEAN. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu teks eksplanasi. Untuk pengertian dari teks eksplanasi sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan menyimak satu buah teks eksplanasi yang menjelaskan tentang penghasil energi listrik. Judul teksnya menghasilkan energi listrik. Mari kita baca. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi satu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Nah, perhatikan gambar ini merupakan pembangkit listrik tenaga air, disingkat PLTA. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai 1 masuk melalui pintu 2 yang diatur oleh katup pengaman nomor 3 Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan di nomor 4. Air di dalam pipa pesat nomor 5 mengalir dan mengarahkan air ke turbin nomor 7 melalui katup pengatur tekanan nomor 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator pada nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitasnya, tegangan atau kapasitas tegangannya, dan dialirkan oleh transformer nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi, ini nomor 10. Jadi, begitulah proses pembangkit listrik tenaga air sampai dia menjadi listrik yang kita nikmati di rumah. Kemudian kita lanjut baca komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator, itu komponen utama. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak
yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapatkan dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Kemudian anak-anak bisa membuat tabel ini seperti ini untuk mengidentifikasi masing-masing paragraf dari teks eksplanasi yang tadi ya. Silahkan pause videonya dan buatlah tabel ini di buku tulismu. Jika sudah membuat tabel ini, mari kita lanjutkan untuk mengidentifikasi dari teks ini ya. Silahkan identifikasi paragraf pertama, topik masalah, paragraf kedua, deretan penjelas, hingga paragraf 3, kesimpulan. Silahkan di pause videonya untuk melihat teksnya. Oke, jika sudah, mari kita cek pekerjaan anak-anak. Jadi paragraf 1, topik masalahnya adalah pentingnya peran listrik di era globalisasi sebagai sumber energi. Itu topik masalahnya. Kemudian paragraf 2, deretan penjelasnya, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air dijelaskan ya, air dari waduk masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Kemudian paragraf yang ketiga, kesimpulan dari teks paragraf ketiga yaitu energi penggerak turbin selain aliran air juga bisa didapatkan dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Jadi demikian. Oke, apa yakin anak-anak sudah mampu mengidentifikasi teks eksplanasi yang tadi? Kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya, yaitu proses menghasilkan energi listrik. Anak-anak tadi sudah kita bahas ya komponen utama pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama yaitu sungai atau waduk, tempat penampungan air. Yang kedua, ada pintu masuk air sungai. Ya, ini dia pintu masuknya. Yang ketiga, katup pengaman berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air ya. Jadi air yang di waduk masuk melalui pintu masuk yang diatur menggunakan katup pengaman ini. Ini bisa diputar-putar, bisa terbuka pintu masuk airnya. Kemudian yang keempat, ini adalah tangki pengaman tekanan air jika tiba-tiba air saat katup pengatur ditutup. Kemudian yang kelima, ini namanya pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Yang keenam, ada katup pengatur turbin. Yang ketujuh, yaitu turbin mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang kedelapan, ada generator menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Yang kesembilan, ada transformer untuk mentransfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. Yang terakhir ada saluran transmisi, penyalur energi listrik ke konsumen. Jadi anak-anak sudah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang perhatikan komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Semua pembangkit tenaga listrik menggunakan komponen ini ya. Ada turbin yang bentuknya seperti kipas. Kemudian ada generator yang menghasilkan listrik.
Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Jadi seperti itu. Oke. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Ini contoh dari pembangkit listrik mikrohidro. Ya, komponennya hampir mirip, cuman ukurannya lebih kecil. Ini memanfaatkan aliran air dengan kemiringan 25 derajat. Aliran air atau aliran sungai ini akan bergerak dan energi potensialnya akan memutar kincir. Ya, ini sifatnya seperti turbin. Kincir ini berputar, kemudian memutar dinamo atau turbin. Putaran dinamo dan turbin inilah yang akan menghasilkan listrik yang mengalir ke perumahan warga. Selama air ini terus mengalir dan turbin ini terus berputar, maka listrik akan terus mengalir. Nah, seperti itulah sistem dari pembangkit listrik mikrohidro. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.